Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan episode kemarin, yaitu tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sebagaimana yang awal kemarin, ada beberapa. Yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Lalu memasukkan benda atau sesuatu yang terlihat kepada anggota tubuh yang terbuka, dan ada masalah-masalah atau kasus-kasus kontemporer yang tidak dibahas pada episode kemarin. Selanjutnya, perkara yang membatalkan puasa yang nomor 3 yaitu mutah dengan sengaja. Itu membatalkan puasa meskipun tidak ada sesuatu yang masuk pada tenggorokan. Artinya memutahkan diri atau memutah dengan sengaja, seperti halnya dia memasukkan dirinya sampai kepada tenggorokan, atau karena disengaja supaya muntah, maka itu membatalkan puasa. Apabila tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa, sebagaimana sabda kanjeng Nabi Muhammad SAW, barang siapa tidak bisa menahan mutah saat berpuasa, maka tidak ada qada baginya. Namun siapa sengaja muntah, maka wajib qada. Nomor berikutnya, perkara yang membatalkan puasa nomor 4 yaitu jima atau bersetubuh meskipun tidak sampai keluar mani atau memakai alat kontrasepsi. Dalil dari masalah ini bagaimana yang difirmankan dan Allah, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytu wal abyadu minal khayti aswadu minal fajri summa atimmu syiyama ilal laili wa la tubashshiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Makan dan minumlah sehingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai datang malam, tetapi kamu jangan campuri mereka ketika mereka beriktikaf di dalam masjid. Artinya berhubungan intim, baik itu keluar mani atau tidak menggunakan kontrasepsi, tetap membatalkan puasa. Yang nomor 5 yaitu sengaja mengeluarkan mani atau istina', baik melalui sentuhan langsung atau dengan ciuman atau pelukan atau dengan tangannya sendiri, maka itu termasuk membatalkan puasa. Adapun hukum menciuman dalam berpuasa, ulama memperinci. Jika dengan mencium itu membangkitkan syahwatnya, maka hukumnya haram. Jika dengan berciuman tidak timbul syahwat, maka itu tidak, hukumnya itu makruh, sebagaimana yang telah disabdakan oleh kanjeng Nabi saat yang diriwayatkan dari Aisyah, Rasulullah menciumku saat berpuasa, dan siapakah di antara kalian yang bisa menahan syahwatnya sebagaimana Rasulullah. Sebagaimana ada hadis lain, seorang sahabat bertanya, apakah aku saat mencium istri itu membatalkan puasa? Kanjeng Nabi yang membatalkan puasa. Kemudian datang orang tua renta dengan pertanyaan yang sama, dan kanjeng Nabi tidak menjawab tidak membatalkan puasa. Kemudian mendengar itu, orang yang pertama kali, pemuda yang datang tadi, protes. Kenapa kan Nabi, kalau saya itu mencium istri membatalkan puasa, sedangkan orang tua tadi tidak membatalkan puasa? Kanjeng Nabi bersabda seperti tadi, kalau saya halalkan untuk mencium istrimu, maka kamu tidak akan mampu menahan syahwatmu, sedangkan orang tua tadi mampu menahan syahwatnya. Perkara yang membatalkan puasa nomor 6 yaitu haid dan nifas, karena keduanya termasuk uzur yang menghalangi sahnya berpuasa. Bagaimana ini dalil? Di antara dalil dalam masalah ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang ditanya tentang kurangnya agamanya seorang wanita. Bukankah dia haid dan nifas? Haid sehingga dia tidak sholat dan tidak berpuasa. Perkara yang membatalkan puasa nomor 7 yaitu murtad. Baik murtad karena murtad adalah uzur yang menghalangi sahnya puasa, sehingga orang yang murtad itu di tengah-tengah puasa dia murtad, maka dia membatalkan batal puasanya. Atau seorang wanita puasa kemudian waktu maghrib kurang 3 menit
atau 5 menit kemudian datang haid atau nifas, maka gugur puasanya atau batal puasanya meskipun dia sudah menjalankan puasa selama sehari penuh dan dia menunggu buka kurang 5 menit atau 5 menit kemudian keluar darah haid, maka itu puasa sehari itu tidak terhitung, sehingga dia termasuk wajib mengqadai itu hari berikutnya. Beberapa masalah. Seseorang yang membatalkan puasa karena menduga fajar belum nampak, namun ternyata ia keliru, maka puasanya batal dan dia wajib menahan hingga maghrib. Jika ada seseorang bangun tidur, dikira itu belum waktu subuh, kemudian dia sahur, dan ternyata dia keliru, ternyata dia bangun sudah jam 5 sedangkan subuhnya jam 4, maka dia wajib, maka puasanya tetap batal dan dia tetap wajib menahan diri seperti halnya orang berpuasa sampai maghrib. Jadi terhitung tidak berpuasa tapi wajib menjalankan sebagaimana orang yang lagi berpuasa. Sebaliknya, jika seseorang membatalkan karena menduga sudah tenggelam, namun ternyata keliru, maka puasanya juga batal. Sebagaimana orang yang membatalkan puasa dikira sudah maghrib, ternyata belum maghrib, kemudian dia membatalkan puasa, maka dia wajib mengqadai puasanya. Yang perlu dihati-hati ini. Kalau belum, makanya dalam Islam itu ada, di Indonesia itu ada tradisi imsak, yaitu menahan diri, berhenti makan minum sebelum waktu fajar. Dan begitu juga saat membatalkan puasa, saat berbuka itu dihati-hati, sungguh harus hati-hati, harus tahu jam waktunya, jangan sampai hanya melihat cuaca, ini sudah gelap, berarti sudah maghrib, padahal gelapnya sebab mendung, tidak akan turun hujan. Maka perlu dihati-hati di sini. Apabila membatalkan puasa dan dia sudah yakin ini sudah maghrib, ternyata perasaan bahwasanya dia sudah maghrib itu salah, belum waktunya, maka itu membatalkan puasa, dia wajib mengqadai puasanya. Atau sebaliknya, dia menyangka bahwasanya itu belum waktu subuh, kemudian dia makan sahur, ternyata dia menyangka sangkaannya itu salah, maka dia wajib menahan diri sebagaimana orang berpuasa, tapi hari itu tidak terhitung puasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.